Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 831 Selamat Tinggal Racun Hati Ular. He Yunfei memandang Lin Bai dengan penuh semangat dan bertanya, "Saudara Lin, tahukah kamu jenis racun apa yang diracuni ayah saya?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tentu saja tahu, dan saya sangat mengenalnya." Mata Bao Xuaning ngeri. Dia menatap Lin Bai dengan tak tertandingi, dengan sedikit kepanikan di matanya. Lin Bai berkata, "Hati ular itu beracun. Senior Bao Xuaming, apa yang saya katakan benar?" Ketika Lin Bai mengucapkan 3 kata, "Hati ular itu beracun," mata Bao Xuaming membelalak. Sangat besar hingga mataku hampir melotot keluar. 3 kata ini sangat menakutkan Bao Xuaming hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. He Yunfei bertanya, "Saudara Lin, apa itu racun jantung ular?" Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, "Saudara He, mungkin kita hanya tahu sedikit tentang racun jantung ular, tetapi jika Tuan He tidak dalam keadaan koma sekarang, mengingat miliknya seusianya, dia pasti sangat akrab dengan racun jantung ular." Racun jantung ular adalah salah satu dari 3 racun aneh dari Sekte 5 Racun Lingdong 20 tahun yang lalu. Racun jantung ular dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama, bagi seorang pejuang yang baru saja meminum racun jantung ular, racun itu perlahan akan menggerogoti dantian sang pejuang, mengubah prajurit itu menjadi orang yang tidak berguna. Pada tahap kedua, racun itu akan mulai menggerogoti meridian, pikiran, dan pembuluh jantung prajurit. Semua organ penting dalam tubuh membuat prajurit tidak sadarkan diri. Tahap ketiga adalah tahap terakhir dari racun jantung ular. Jika mencapai tahap terakhir, maka prajurit hanya memiliki waktu 3 hari untuk hidup. Lihatlah Tuan He. Sepertinya begini, racun jantung ular seharusnya sudah mencapai tahap ketiga, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Hati ular yang berbisa sudah tidak asing lagi bagi Lin Bai. Paman ketiga Lin Bai, Lin Yue, pernah diracuni oleh racun jantung ular, dan kemudian diselamatkan oleh adik lelaki misterius. Kemudian, Lin Bai memasuki seni bela diri dan menemukan 2 racun aneh lainnya dari 5 sekte racun, bubuk jiwa 5 racun dan bubuk kematian transformasi. Kelima racun itu menghamburkan jiwa-jiwa yang mati, setelah meminumnya Anda akan langsung mati, dan akan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkan Anda. Bubuk kematian Hua Gong disebut juga asap kilin, berbentuk butiran berwarna kuning, meleleh jika terkena air dan larut jika terkena api, rasanya seperti air putih dan dapat dimasukkan ke dalam makanan, memungkinkan prajurit untuk mengambilnya tanpa siapapun yang memperhatikan, dapat diayunkan di udara dan dihirup ke dalam tubuh prajurit. Seorang pendekar yang meminum bubuk kematian Hua Gong akan mengalami penurunan tingkat kultivasinya sedikit demi sedikit, hingga tubuh pendekar tersebut tidak memiliki kultivasi sama sekali dan tidak mampu menahan racun aneh tersebut, kemudian tubuhnya akan meledak dan mati. Kisawolong pernah menggunakan Transformation Death Powder pada Lin Bai, tetapi kemudian Lin Bai diselamatkan oleh Dewa Perang Lama. Saat itu, Lin Yue diracuni oleh racun jantung ular, awalnya Lin Yue tidak mungkin bisa hidup lebih dari 20 tahun. Karena ayah Lin Bai kembali dari Lingnan dan secara langsung mengendalikan timbulnya racun jantung ular dengan budidayanya yang kuat, racun jantung ular di tubuh Lin Yue disegel oleh Lin Duo hanya pada tahap pertama. Namun untuk memberantasnya secara tuntas, perlu ditemukan obat penawarnya. Ketika Gu Yueqing mendengar Lin Bai berbicara tentang racun jantung ular, dia langsung berseru, "Jadi ini adalah salah satu dari 3 racun aneh di Lingdong. Tidak heran racun ini begitu kuat. Hantu dan dewa tidak dapat diprediksi." Lin Bai tersenyum sedikit, melihat ke Bao Xuaming, dia bertanya, "Saya penasaran, dari mana Anda mendapatkan racun jantung ular?" Menurut catatan, racun aneh ini seharusnya dihasilkan dengan hancurnya 5 sekte racun 20 tahun yang lalu. Lebih baik dikuburkan di bertahun-tahun. He Yunfei berteriak pada Bao Xuaming dengan marah, "Bao Xuaming, ayahku memperlakukanmu seperti saudara laki-laki, mengapa kamu memberikan racun yang begitu kejam pada ayahku?" Bao Xuanming membalas dengan wajah galak, "Omong kosong, kenapa begitu? Anda mengatakan bahwa sayalah yang memberikan racun ini." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya tidak dapat membuktikan bahwa racun ini diberikan oleh Anda, tetapi saya tahu bahwa Anda menyempurnakan ramuan ini." Kata Bao Xuanming dengan dingin, "Bagaimana kamu bisa melihatnya?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Meskipun ramuan yang digunakan untuk pil ajaib pemanjang hidup ini sangat sederhana, teknik dan metode pemurniannya tidak rendah sama sekali. Hampir setiap masing-masing telah disempurnakan ke tingkat kekuatan pengobatan tertinggi. Yang paling penting adalah ramuan ilahi yang memperpanjang hidup ini berasal dari tangan seorang alkemis kelas 6. Ini adalah ramuan kelas 6. Senior Bao Xuaming, menurutmu ini kebetulan atau tidak, seluruh Raja Alkimia Kota memiliki Anda satu-satunya di antara kami yang merupakan alkemis kelas 6.
Saudara dia membeli lebih dari 100 pil pemanjang hidup selama 3 bulan, dan setiap pil sangat mahal. Mungkinkah seseorang toko ramuan tahu bahwa Tuan He akan diracuni dan membutuhkan ramuan pemanjang hidup ini, jadi apakah ramuan ini dibuat khusus untuk Tuan He? Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, ramuan ini sangat berharga sehingga Anda perlu meminumnya setiap pil. Miliaran batu roh, diperkirakan tidak ada toko ramuan di kota Raja Alkimia yang memiliki kemampuan untuk memurnikan lebih dari 100 pil pemanjang hidup sekaligus. Ini menunjukkan bahwa pil pemanjang hidup pasti telah diproduksi oleh seseorang selama periode waktu ini. Dimurnikan di dalam. Adapun mereka yang bisa memurnikan ramuan kelas 6, apakah ada orang lain di kota Raja Alkimia? Lin Bai menatap Bao Xuaming dan berkata. Ketika He Yunfei mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, dia segera bangun. Pil ajaib yang memperpanjang hidup berharga 100 juta batu spiritual. Di kota Raja Alkimia ini, hanya keluarga He dan keluarga Zhang yang mampu menghabiskan 100 juta batu spiritual untuk membeli ramuan ini dalam waktu singkat. Tidak mungkin prajurit dan alkemis biasa lainnya memiliki begitu banyak batu spiritual. Dengan kata lain, jika ramuan ini muncul di kota Danwang, hanya akan ada 2 pembeli, satu adalah keluarga Zhang dan yang lainnya adalah keluarga He. Terlebih lagi, He Yunfei telah membelinya selama 3 bulan berturut-turut, dan pil pemanjang hidup belum habis. Mungkinkah ada toko obat mujarab yang secara khusus mengolah lebih dari 100 pil pemanjang hidup? Mengetahui kebutuhan keluarga He, apakah itu disempurnakan secara khusus? Ini jelas mustahil. Maka hanya ada satu penjelasan, ada seorang alkemis kelas 6 yang menyempurnakan pil penunjang kehidupan di kota Raja Alkimia. Lalu timbul masalah. Berapa banyak alkemis kelas 6 yang ada di kota Raja Alkimia? Hanya ada satu. Itu Bao Xuanming. He Yunfei memikirkan kata-kata Lin Bai dan memikirkannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba menjadi marah, kekuatan alam ramuan manusia tingkat kedua meledak, dan dia memelototi Bao Xuanming. Bao Xuanming, kamu binatang buas, aku ayah memperlakukanmu dengan baik. Serahkan penawar racun jantung ular, dan aku, keluarga He, akan mengampuni nyawamu. He Yunfei langsung meluncurkan momentumnya dan ingin membunuh Bao Xuanming secara langsung. Ketika Bao Xuanming melihat tindakannya terungkap, dia segera bergerak dan berubah menjadi bayangan dan langsung berlari keluar rumah. Hei, He Yunfei, jangan bangga. Hari ini Lin Bai mengungkapku dan nyawa ayahmu telah terputus. Tanpa ramuan penopang hidup mulai sekarang, kamu hanya perlu melihat ayahmu mati. Saat dia berbicara, Bao Xuanming berubah menjadi bayangan dan meninggalkan keluarga He, suaranya perlahan bergema di ruangan itu. Kemarilah, kemarilah. He Yunfei berteriak dengan marah. Dalam sekejap, lebih dari 50 master alam ramuan manusia tingkat pertama dan ribuan prajurit alam ramuan dewa setengah langkah datang dengan cepat keluar rumah. Lin Bai berkata, tidak perlu berteriak, Bao Xuanming menggunakan teknik gerakan surgawi kelas 2, dan sekarang dia telah meninggalkan keluarga He. He Yunfei berkata dengan marah, sialan. Sialan. Bajingan ini, tunggu sampai aku menangkapnya dia pasti dikuliti dan sesak. Saudara Lin, karena kamu dapat melihat asal-muasal pil penopang kehidupan dan racun jantung ular, dapatkah kamu menemukan cara untuk mengatasinya? Lin Bai sedikit tersenyum, tentu saja saya punya cara untuk mengatasinya. Itu berbisa, tapi aku punya syarat. He Yunfei bersemangat, Saudara Lin, tidak masalah, selama keluarga He saya dapat memuaskan Anda, keluarga He saya tidak akan pernah menolak. Bab 832 Pil Nirwana. Mendengar kata-kata He Yunfei, Lin Bai berkata dengan tenang, karena saudara He berkata demikian, saya tidak akan bertele-tele. Sejujurnya, Nona Gu Yueqing dan saya datang ke kota Danwang untuk mencari darah naga itu. Saya mendengar itu keluarganya memiliki darah naga, aku ingin tahu apakah itu bisa dijual kepada kita. Lin Bai berkata kepada He Yunfei. Pada saat ini, Gu Yueqing mengeluarkan sebuah amplop dari tangannya, menyerahkannya kepada He Yunfei dan berkata, ini adalah surat tulisan tangan dari tuanku. Awalnya dikirimkan kepada Tuan He. Sayangnya, Tuan He tidak bisa membaca surat itu sekarang. He Yunfei berkata. Dari Gu Yueqing mengambil amplop di tangannya, membukanya, dan kemudian berkata, karena ini adalah surat yang ditandatangani oleh Dekan Akademi Alkimia, tidak ada masalah. Kemarilah, pergi ke rumah harta karun dan ambil darah naga dari saudara Lin. He Yunfei berkata padanya katanya kepada penjaga di luar. Lin Bai berkata, tunggu sebentar, saudaraku He, aku belum menyelesaikan permintaanku. Selain darah naga, aku juga membutuhkan 5 ramuan 10 tahun lainnya. Ramuan logam, sebuah kayu ramuan berbahan dasar. Ramuan berbahan dasar air. Ramuan berbahan dasar api. Ramuan berbahan dasar bumi. Lin Bai berkata dengan ringan. He Yunfei bertanya, tidak masalah.
Apakah kelima ramuan ini semuanya memiliki atribut 10.000 tahun atau lebih? Lin Bai mengangguk, ramuan 10.000 tahun sudah cukup. He Yunfei berkata, kemarilah, pergi ke harta karun rumah untuk mendapatkan 5 ramuan terbaik berumur 10 tahun, dikirimkan bersama dengan darah naga. Juga, apakah saudara Lin dan Nona Gu Yueqing punya permintaan lain? Tapi itu tidak masalah. Saya mengatakan itu selama kita keluarganya bisa memuaskan mereka, kami pasti akan memuaskan mereka. Jangan menolak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuan kedatanganku ke sini adalah darah naga dan ramuan 10.000 tahun. Aku ingin tahu apakah Nona Gu Yueqing punya hal lain yang dia inginkan. He Yunfei menatap Gu Yueqing dan bertanya, Nona Gu Yueqing, apakah Anda punya obat mujarab yang bisa dibantu oleh keluarga He? Gu Yueqing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya kebutuhan lain. Awalnya, saya datang ke sini hanya untuk pergi bersama Lin Bai. Tuannya takut pada Lin Bai. Bai datang ke keluarga He sendirian. Keluarga He tidak mengenalnya dan tidak mau memberinya darah naga, jadi saya menemani dia. He, Yunfei tersenyum sedikit, cinta antara suami dan istri sangat dalam. Ketika Lin Bai dan Gu Yueqing mendengar kata ini, mereka berdua terkejut. Lin Bai tentu saja tahu apa arti kata ini. Cinta yang mendalam antara suami dan istri menggambarkan hubungan baik antara suami dan istri. Tapi Gu Yueqing tidak mengetahuinya dan bertanya, apa itu cinta yang mendalam antara suami dan istri? He Yunfei tersenyum dan berkata, itu berarti hubungan antara kalian benar-benar baik. Gu Yueqing mengangguk menyadari dan berkata dengan serius. Wajah. Meskipun saudara Lin adalah murid Akademi Pedang, bakat alkimianya tidak kalah dengan saya. Saya mendapat banyak manfaat dari berkomunikasi dengan saudara Lin. Saya ingin berkomunikasi lebih banyak dengan saudara Lin di masa depan. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Jika kamu memiliki keraguan tentang alkimia, dan gurumu tidak dapat mengajarimu, kamu dapat datang ke Akademi Pedang untuk menemukanku, dan aku akan menjawab pertanyaanmu. He Yunfei berkata dengan cemas, oh, saudara Lin, masalah ini akan menunggu sampai kamu kembali. Setelah itu, akan ada banyak waktu untuk berdiskusi tentang Miracle Ridge, sekarang bisakah kamu membantuku melakukan sesuatu yang serius? Ayahku masih terbaring setengah mati. He Yunfei memandang Lin Bai dengan tidak sabar dan berkata. Lin Bai tersenyum tipis, saudaraku, jangan sibuk. Aku akan menjagamu dengan pena dan tinta. Lin Bai berkata dengan ringan. He Yunfei berkata, cepat, bawakan aku pena dan tinta. Segera, para pelayan keluarga He membawa pena dan tinta yang bagus. Lin Bailong menulis resep di kertas putih dan menyerahkannya kepada He Yunfei. Lin Bai berkata, saudara He, saya telah menulis semua pil dan metode detoksifikasi di makalah ini. Anda mengikuti persyaratan di kertas dan meminta Nona Gu Yueqing untuk menyempurnakan sejumlah pil. Setelah memberikannya kepada Tuan He bisa bangun. Tetapi racun jantung ular itu pasti sudah menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Kalau ingin dihilangkan seluruhnya, saya khawatir akan memakan waktu 1 hingga 3 hari. Lin berjanji selama Tuan He setelah meminum ramuan ini, Anda pasti akan penuh energi dan vitalitas dalam 3 hari. Kata Lin Bai dengan percaya diri. He Yunfei memegang resep ramuan ini dengan ekspresi gembira di wajahnya, ramuan Nirvana. Ramuan Nirwana adalah ramuan kelas 5 yang membutuhkan 700 jenis ramuan. Namun, ramuan ini tidak terlalu mahal dan bernilai lebih dari 10 juta spiritual paling banyak batu. Dan semuanya adalah barang umum di pasaran. Bagi keluarga He dari keluarga Yao Dao, ramuan ini mudah ditemukan. Setelah membaca resepnya, He Yunfei meneteskan air mata dan berlutut di tanah menghadap Lin Bai, saudara Lin, kamu adalah orang tua kandungku. Lin Bai buru-buru berjalan mendekat dan membantu He Yunfei berdiri, berkata, saudara He, kamu tidak harus seperti ini. Aku telah membunuh orang sepanjang hidupku, dan akhirnya aku melakukan sesuatu yang baik sekali. Selain itu, aku tidak menyelamatkanmu dengan sia-sia. Bukankah aku meminta darah naga dan 5 jenis ramuan yang bertahan 10.000 tahun? He Yunfei menyeka air matanya. Berkata, bagaimana bisa darah naga dan ramuan 10.000 tahun dibandingkan dengan kehidupan ayahku? Selama ayahku bisa diselamatkan, belum lagi saudara Lin hanya menginginkan darah naga dan ramuan 10.000 tahun, bahkan jika itu menghabiskan biaya 1 miliar jiwa. Keluarga Heku tidak akan mengeluh. Kata He Yunfei tegas. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. He Yunfei adalah anak yang berbakti. Untuk bisa mengajar anak seperti itu, Lin Bai menduga Tuan He juga harus menjadi orang yang baik. Lin Bai tersenyum dan berkata, pergi dan siapkan ramuannya. Nona Gu Yueqing kebetulan ada di sini. Dia adalah seorang alkemis kelas 5 dan dapat menyempurnakan pil Nirvana untukmu. He
Yunfei berkata, saya ingin merepotkan Nona Gu Yueqing. Gu Yueqing tersenyum dan berkata, keluarga He dan Akademi Alkimia saya awalnya adalah satu keluarga. Mengapa repot-repot? Saya juga meminta saudara He untuk menyiapkan tempat yang tenang untuk saya dan kemudian mengirimkan ramuan itu. Kelas 5. Sedangkan untuk obat mujarab dapat diproduksi dalam waktu setengah jam. He Yunfei segera setuju, itu tidak masalah. Seseorang, tolong buka istana bawah tanah dan biarkan Nona Gu Yueqing pergi ke ruangan tenang di bawah tanah istana untuk memurnikan ramuan itu. Nona Gu Yueqing, yakinlah, istana bawah tanah adalah tempat teraman untuk keluarga He saya, dan tidak ada yang akan mengganggu Anda di sana. Kata He Yunfei sambil tersenyum. Gu Yueqing sedikit mengangguk dan tersenyum dengan senyum miring. Lin Bai berkata pada saat ini, selain itu, saudara He, kirimkan darah naga itu kepada Nona Gu Yueqing. Pada saat itu, saya khawatir saya perlu meminjam tanah harta karun saudara He dan membiarkan Nona Gu Yueqing memperbaikinya untuk aku. Tungku ramuan. Lin Bai berkata kepada He Yunfei sambil tersenyum. He Yunfei berkata, ini tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali. Gu Yueqing memandang Lin Bai dan berkata dengan cemas, saya memiliki ramuan yang Anda inginkan. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, jangan takut, saya akan berada di sana untuk memberimu bimbingan. Kamu. Gu Yueqing mengangguk ringan, lalu Lin Bai dan Gu Yueqing, ditemani oleh He Yunfei, pergi ke istana bawah tanah bersama. Istana bawah tanah adalah tempat paling rahasia keluarga He. Istana bawah tanah keluarga He memiliki 9 lantai, dan dinding di sekitarnya terbuat dari jenis bahan yang disebut batu zuogang, yang bahkan dapat menahan pemboman dari alam inti bumi untuk waktu yang lama. Istana bawah tanah dibagi menjadi 2 bagian, satu bagian adalah rumah harta karun keluarga He, dan bagian lainnya adalah tempat tinggal dan kematian para biksu dari keluarga He. Tempat ini dianggap sebagai tempat teraman di keluarga He. Tidak lama setelah Lin Bai dan Gu Yueqing tiba di istana bawah tanah, prajurit dari keluarga He mengirimkan darah naga, ramuan 5-10 ribu tahun, dan ramuan lainnya untuk menyempurnakan pil nirvana. Bab 833 Putra Suci dan Gadis Suci dari 5 sekte racun ada di sini. Ketika He Yunfei mengirimkan darah naga, ramuan 5-10 ribu tahun, dan semua ramuan yang dibutuhkan untuk pil nirvana. Gu Yueqing mulai menyempurnakan ramuan itu. Hal pertama yang harus disempurnakan adalah pil nirvana. Karena pil nirvana adalah ramuan kelas 5, Gu Yueqing dapat memperbaikinya dengan mudah dan tidak akan sulit. Akan sangat sulit bagi Gu Yueqing untuk menyempurnakan pil pembangun surga, dan itu pasti akan memakan waktu lama, dan kemungkinannya menjadi pil akan sangat rendah. Oleh karena itu, Gu Yueqing tidak akan menyempurnakan pil pembangun surga tanpa izin dari Lin Bai. Karena Gu Yueqing tahu di dalam hatinya bahwa dia sendiri tidak dapat menyempurnakan ramuan tingkat raja ini. Saat Gu Yueqing sedang menyempurnakan ramuan di istana bawah tanah keluarga He, Bao Xuanming lolos dari kejaran keluarga He dan terbang dari kota timur ke kota utara. Kota Danwang, keluarga Zhang. Kepala keluarga Zhang bernama Zhang Pengyi. Dia berada di alam ramuan manusia tingkat ketiga dan dianggap sebagai orang berpengaruh di puncak piramida kota Raja Alkimia. Dia juga seorang penggoda wanita dan memiliki ratusan selir di keluarganya. Selain itu, Zhang Pengyi juga memiliki identitas lain, orang ini adalah tulang punggung dari 5 sekte racun. Meski hari ini sudah larut malam, tetapi Zhang Pengyi tidak berniat untuk tidur, karena Zhang Pengyi menerima surat dari petinggi 5 sekte racun, mengatakan bahwa Yang Mulia Orang Suci dan Putra akan datang sendiri hari ini untuk mempersiapkan melahap keluarga He. Untuk menyambut kedatangan Bunda dan Putra Suci, Zhang Pengyi juga secara khusus menyiapkan penjelasan rencana tersebut, dan akan menjelaskannya kepada Bunda dan Putra Suci nanti. Di tengah malam, tiba-tiba terdengar suara kecil di atap. Zhang Pengyi segera berdiri dan berteriak dengan dingin, siapa itu? Ini aku, saudara Zhang. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan wajah menyeramkan melompat masuk dari jendela. Zhang Pengyi melihatnya dan bertanya dengan heran, Bao Xuanming, mengapa kamu tiba-tiba kembali ketika kamu tidak tinggal di keluarga He? Bao Xuanming berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, lupakan saja, saudara Zhang, kanibalisasi keluarga He. Rencananya mungkin gagal. Zhang Pengyi terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Bukankah 3 bulan terakhir ini berjalan lancar? Bao Xuanming berkata, itu sangat lancar, tetapi ada yang tidak beres hari ini. Zhang Pengyi tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menyela Bao Xuanming dan berkata, jangan bicarakan itu sekarang. Putra Suci dan Bunda Suci ada di sini. Di depan mereka nanti. Mata Bao Xuanming melebar dan dia berseru, apa? Orang suci dan orang suci telah tiba. Ya, Zhang Pengyi mengangguk dan membawa Bao Xuanming keluar ruangan.
Di ruang tamu keluarga Zhang, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di meja tinggi. Wanita ini mengenakan gaun panjang berwarna merah putih dengan cipratan tinta, disulam bunga plum berwarna merah darah, wajahnya ditutupi kain kasa, matanya dingin seperti pedang. Pria itu berpenampilan jahat, dengan senyuman tipis jahat di bibirnya, dan tatapan bohemian dan arogan di matanya. Ketika Zhang Pengyi sedang berbicara dengan Bao Xuaming barusan, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara di udara, dan mengetahui bahwa putra suci dan gadis suci telah tiba, jadi dia datang dengan cepat pada saat ini. Zhang Pengyi berjalan ke ruang tamu dan buru-buru melangkah maju dan berkata, Zhang Pengyi, anggota dari 5 sekte racun cabang Scorpio, memberi penghormatan kepada putra suci dan orang suci. Bao Xuanming juga buru-buru memberi hormat dan berkata, Bao Xuanming, cabang kalajengking dari 5 sekte racun, memberi penghormatan kepada putra suci. Orang suci. Putra suci tersenyum dingin, Zhang Pengyi, Anda harus tahu tujuan orang suci dan saya datang ke sini, kan? Tanpa basa-basi lagi, tolong laporkan situasinya secepatnya. Orang suci juga berkata, keluarga He bagaimana situasinya? Zhang Pengyi berkata dengan ekspresi serius, melapor kepada putra suci dan putri suci, rencananya berjalan dengan lancar. Rencana untuk perambahan terhadap keluarga He hampir setengah berhasil. Namun, sesuatu telah terjadi baru-baru ini, tapi yakinlah, putra suci dan putri suci, kami pasti akan menangkap keluarga He dalam waktu yang ditentukan dan tidak akan menunda perang suci. Putra suci tercengang ketika mendengar ini dan bertanya, apa yang terjadi? Zhang Pengyi berkata, ini, Bao Xuaming, Anda dapat memberitahu saya. Ya, Bao Xuaming berkata dengan hormat, laporkan kepada Yang Suci Putra dan Orang Suci. Sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh pemimpin, mari kita secara diam-diam melanggar batas keluarga He, mengambil warisan dan sumber daya keluarga He sebagai milik kita, dan bersiap untuk perang suci. 3 bulan lalu, saya adalah diperintahkan untuk kembali dari dinasti Malam Suci pergi ke kota Danwang, berbicara dengan penguasa keluarga He, dan diam-diam menambahkan racun jantung ular ke dalam anggur. Di bawah desakan saya, racun jantung ular telah menembus ke dalam sumsum tulang penguasa keluarga He dalam 3 bulan. Kemudian saya pindah ke keluarga He sebagai alkemis nomor 1 di kota alkimia, merawat luka-luka kepala keluarga He, dan menipu He Yunfei, satu-satunya putra kepala keluarga He. Keluarga, dan menggunakan batu spiritual keluarga He untuk membeli pil ajaib yang menopang kehidupan untuk menekan racun jantung ular. Rencana ini awalnya berjalan dengan sempurna. Jika tren ini terus berlanjut, semua batu spiritual yang dapat digunakan keluarga He telah habis dalam 3 bulan. Hanya perlu 1 bulan bagi He Yunfei untuk menjual propertinya dan membeli dewa pemanjang hidup. Dan, setelah He Yunfei menjual propertinya, saudara Zhang akan mulai membeli tanah dan ramuan keluarga He. Selain itu, setelah properti dan batu spiritual keluarga He dikosongkan, keluarga He tidak akan bisa menyembah orang-orang berkuasa itu. Tamu, tanpa perlindungan orang kuat, saudara Zhang dapat dengan mudah melahap keluarga He. Bao Xuaming berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, orang suci itu mengangguk dalam diam, rencana ini bagus. Tidak hanya dapat melahap keluarga He, tetapi juga tidak akan menarik perhatian Miracle Ridge. Bagaimanapun, kota Danwang adalah kota yang sangat menarik perhatian. Di tanah sebelah timur Lingdong. Begitu sesuatu terjadi di kota Danwang, Miracle Ridge akan menjadi orang pertama yang mengirim ahli untuk menyelidikinya. Mampu menelan keluarga He secara diam-diam adalah hal terbaik. Orang suci itu berkata dengan ringan. Bao Xuaming berkata, ya, yang mulia orang suci, tetapi yang tidak saya duga adalah sesuatu yang tidak terduga terjadi hari ini. Orang suci itu bertanya, apa yang terjadi? Bao Xuaming berkata, saya tidak tahu mengapa hari ini, ada sesuatu tiba-tiba terjadi dari keajaiban. Seorang pria dan seorang wanita datang ke gunung. Pria itu dari Akademi Pedang, dan wanita itu adalah murid utama Akademi Alkimia. Setelah mereka berdua tiba, mereka sekilas mengenalinya. Bahwa racun di kepala keluarga He adalah hati ular di sekte kami. Racun, dan murid Akademi Kendo juga menceritakan semua ramuan-ramuan dalam ramuan penopang kehidupan kata demi kata. Melalui pemahamannya tentang obat mujarab, pria itu berargumentasi dengan obat mujarab kelas 6, dan dalam sekejap dia dipercayai bahwa saya adalah dalang di balik ini. Jika saya tidak melarikan diri tepat waktu, saya akan mati di keluarga He sekarang. Orang suci tercengang setelah mendengar ini, dia benar-benar mengenali ramuan-ramuan dalam pil penopang kehidupan. Ini tidak mungkin. Pil penopang kehidupan adalah pil yang digunakan oleh 5 sekte racun untuk secara khusus menekan racun jantung ular. Hanya yang pelindung tertinggi mengetahui metode pemurnian dan resepnya. Bagaimana dia bisa tahu? Bao Xuaming berkata, ya, saya juga tahu.
Saya sangat bingung, tetapi ramuan yang dia sebutkan memang ramuan untuk menyempurnakan ramuan yang menopang kehidupan. Sang putra suci bertanya, mengapa murid Akademi Pedang ini lebih tertarik pada obat mujarab daripada murid utama Akademi Alkimia? Mengerti. Siapa namanya? Putra suci bertanya. Bao Suaming berkata, dia bilang namanya Lin Bai. Lin Bai. Setelah mendengar dua kata ini, mata orang suci itu ngeri dan dia berdiri dari bangku. Dan wajah putra suci tampak tenang, tanpa banyak gangguan. Zhang Pengyi bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang Mulia Orang Suci, apakah Anda kenal Lin Bai? Orang suci itu berkata dengan ringan, haha, pendekar pedang pertama di Lingdong, yang pertama dalam daftar potensi kota Tianyong, yang pertama dalam penilaian Miracle Ridge, saya bagaimana bisakah aku tidak mengenalnya? Aku tidak menyangka dia akan datang. Mata orang suci itu bersinar dengan cahaya redup. Putra suci menambahkan pada saat ini, saya ingat Lin Bai masih memiliki kunci rumah harta karun Suzaku dari 5 racun sekte, kan? Bab 834 Perang akan segera dimulai. Aku ingat kunci rumah harta karun Suzaku juga ada di tangannya, kan? Ketika kamu pergi ke Villa Mingjian, kamu seharusnya membunuhnya dan mengambil kembali kuncinya, tetapi kamu gagal. Putra suci menatap ke arah gadis suci, sedikit dengan senyum sinis. Melihat senyum menggoda sang putra, sang suci berkata dengan tenang dan serius, dia terlalu kuat pada saat itu. Di alam itu, dia setara dengan dewa, tak terhentikan. Bukan hanya aku yang dikalahkan. Di tangannya, pedang Ruohan, Ye Jianqiu, Feng Yunxiu, Tuan Muda Yishan, dan 18 ahli pedang dari Villa Mingjian semuanya bergabung, tetapi mereka tidak dapat memblokir pedangnya. Kata orang suci itu dengan dingin. Putra suci berkata dengan dingin, berhentilah membuat alasan atas kegagalanmu. Kamu seharusnya tidak diizinkan pergi sejak awal. Jika aku diizinkan pergi, dia tidak akan pernah bisa keluar dari villa pedang terkenal hidup-hidup. Nyonya Suci tertawa dengan nada menghina, matanya melebar. Terhanyut dalam ingatan, aku teringat bahwa selama pertempuran untuk kultivator pedang No. 1 di Lingdong, kekuatan agung dan kekuatan pedang Lin Bai yang melonjak membuat orang suci itu tak terlupakan bahkan sampai sekarang. Orang suci itu hampir tidak percaya bahwa ada seorang kultivator pedang yang luar biasa di dunia ini. Putra suci berkata dengan dingin, kebetulan saya tiba di kota Raja Alkimia hari ini, dan kebencian antara Lin Bai dan Sekte 5 Racun saya telah diselesaikan. Selain itu, inilah waktunya untuk mendapatkan kembali barang-barang kita, kata Zhang Pengyi pada saat ini. Putra suci berkata itu benar, terutama karena Lin Bai juga dapat memurnikan ramuan penopang kehidupan untuk melarutkan racun jantung ular. Ini bukan kabar baik bagi Sekte 5 Racun kita. Putra suci berkata, ya, racun jantung ular sangat berbahaya bagi kita. Sekte 5 Racun sangat penting. Jika siapapun di luar Sekte 5 Racun mengetahui metode pemurnian pil penyelamat hidup dan cara mendetoksifikasi racun jantung ular, mereka harus mati. Zhang Pengyi, siapkan asap kirin, kita akan membunuh Siang He semalaman. Pulang, usul putra suci. Ketika orang suci itu mendengar ini, dia segera mengerutkan kening dan berkata, kamu ingin memulai perang dengan keluarga He. Orang suci itu tersenyum dan berkata, apa? Apakah orang suci itu berpikir bahwa pimpinan Scorpio dari 5 sekte racun tidak bisa bahkan mendapatkan kembali keluarga He belaka? Orang suci berkata dengan tenang, saya tidak bermaksud begitu. Meskipun Master Siang dan Master Helm dari cabang Kalajengking tidak berada di kota Danwang, dengan kekuatan cabang, itu akan menjadi mudah untuk mendapatkan kembali keluarga He. Tapi nak, jika kamu dan dia jika keluarga pergi berperang, keributannya akan terlalu besar. Mungkin akan diperhatikan oleh Miracle Ridge. Diperhatikan oleh Miracle Ridge bukanlah sebuah hal yang baik bagi kita sekarang. Bagaimanapun, kita masih perlu bersiap untuk perang suci. Waktunya, orang suci itu mengingatkan. Putra suci tertawa, Yang Mulia Nyonya Suci, ini adalah misi saya untuk memulihkan kekuatan besar di Timur Lingdong. Sedangkan bagi Anda, bertanggung jawablah untuk menyelesaikan misi di Miracle Ridge. Sedangkan untuk kota Raja Alkimia, saya pasti akan memenangkannya hari ini. Zhang Pengyi, siapkan asap kilin, dan kumpulkan juga semua master di kota raja dan yang berada di atas setengah langkah divisi alam ilahi dan Scorpio. Serang keluarga He. Putra suci ini akan mencabut keluarga He dalam 1 jam. Bangunlah. Keluarga He sudah penuh, tidak ada yang tertinggal. Putra suci menamparkan meja dan mengambil keputusan, matanya berkedip-kedip niat membunuh. Orang suci itu duduk di samping, diam, dan matanya tidak menunjukkan emosi. Dia istana bawah tanah keluarga. Gu Yueqing dengan terampil melemparkan ramuan pil nirvana ke dalam kuali Ciyang, dan dengan bimbingan Lin Bai, pil nirvana disempurnakan hanya dalam waktu 1 jam.
Gu Yueqing berkeringat banyak, tetapi berkata dengan senyuman di wajahnya, ini adalah pil nirvana. Tuan He, pergi dan ambillah untuk ayahmu. Menurut Lin Bai, setelah Tuan He meminumnya, dia akan melakukannya. Dia bisa dapat dihidupkan kembali, tetapi akan memakan waktu 1 hingga 3 hari untuk pulih sepenuhnya. He Yunfei dengan bersemangat mengambil obat mujarab itu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Nona Gu Yueqing, Saudara Lin Bai, terima kasih banyak. Lin Bai tersenyum dan berkata, Saudara He, tidak harus seperti ini. Karena pil nirvana telah disempurnakan, sudah berakhir, bisakah Anda memberi Gu Yueqing dan saya 2 momen tenang? Saya memperkirakan itu hanya akan memakan waktu sekitar 1 jam. Saya ingin menyempurnakan tungku ramuan. Lin Bai berkata kepada He Yunfei. Jika pil nirvana telah dimurnikan dan ramuan dari pil pembangun surga telah dikumpulkan, Lin Bai tidak sabar untuk menyempurnakan pil pembangun surga, memperbaiki dantiannya, dan memulihkan budidayanya. He Yunfei tersenyum dan berkata, tentu saja bisa, maka aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Tolong. He Yunfei mengambil ramuan itu dan bergegas keluar dari istana bawah tanah. Ketika He Yunfei pergi, dia menyingkirkan semua penjaga di istana bawah tanah. Pada saat yang sama, Lin Bai juga menyegel pintu batu ruangan yang sunyi ini. Gu Yueqing memandang Lin Bai dengan penuh semangat, dia tahu bahwa Lin Bai akan menyempurnakan pil Tian Mending. Ini adalah ramuan tingkat raja. Melihat seluruh wilayah 10.000 kerajaan dan bahkan Dongzu, hanya ada 2 alkemis yang bisa memurnikan ramuan tingkat raja. Jika Gu Yueqing dapat menyempurnakan ramuan tingkat raja, bahkan jika itu disempurnakan di bawah bimbingan Lin Bai, itu akan sangat membantu pelatihan alkimia di masa depan. Kamu harus pulih dulu. Menyempurnakan pil nirvana barusan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dan kekuatan fisikmu. Dalam 1/4 jam, kita akan mulai menyempurnakan pil pembangun surga. Lin Bai melihat Gu Yueqing tidak sabar dan sangat bersemangat, dia terlihat seperti itu dan berkata sambil tersenyum segera. Baik. Gu Yueqing tidak ingin banyak bicara, dan segera duduk bersila dan mulai mengatur kekuatan spiritualnya. Seperti yang dikatakan Lin Bai, saat menyempurnakan pil nirvana barusan, terlalu banyak energi spiritual yang dikonsumsi. Jika dia buru-buru mulai menyempurnakan pil pembangun surga pada saat ini, dia mungkin gagal karena kekurangan energi spiritual. Selama periode ketika Gu Yueqing memulihkan kekuatan spiritualnya, Lin Bai mengeluarkan semua ramuan untuk menyempurnakan pil pembangun surga dan mengaturnya dengan rapi di tanah satu per satu. 1 jam kemudian, Gu Yueqing membuka matanya dengan penuh semangat dan menatap Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah pulih? Gu Yueqing mengangguk dengan serius. Lin Bai berkata, kalau begitu mari kita mulai. Gu Yueqing berkata, Saudara Lin, saya sedang menyempurnakan ramuan tingkat raja. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, jangan khawatir, semuanya Anda memiliki saya. Ikuti apa yang saya katakan dan sempurnakan pil pembangun surga, dan seharusnya tidak ada masalah besar. Gu Yueqing mendengar bahwa Lin Bai memiliki kepercayaan diri seperti itu, dan segera tersenyum di wajahnya dan berkata dengan penuh terima kasih, Saudara Lin, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini untuk membantu Anda menyempurnakan pil pembangun surga. Bagi seorang alkemis, menyentuh pil tingkat raja sudah merupakan berkah yang besar, dan pada saat ini, saya sebenarnya cukup beruntung untuk dapat memperbaikinya. Ini pasti akan sangat membantu untuk pelatihan alkimia saya di masa depan. Lin Bai terkekeh dan berkata, ya, jika Anda dapat menyempurnakan ramuan tingkat raja ini. Dalam hal pengobatan, mudah untuk dilampaui tuanmu dan jadilah alkemis kelas 9. Gu Yueqing mengangguk dengan serius, kalau begitu Lin Bai, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Lin Bai berkata, matikan api teratai Seng Shimu, ayo panaskan tungku dulu. Baik. Gu Yueqing menjawab, dan mulai mengesampingkan api teratai yang tumbuh subur dan jatuh di bawah kuali merah yang. Bab 835 menyempurnakan pil pembangun surga. Api teratai zaman agung jatuh di bawah kuali matahari merah, dan nyala api roh kudus menyulut kembali 9 matahari di kuali matahari merah. Masukkan obatnya, kata Lin Bai ringan. Gu Yueqing membuka kuali Ciang dengan penuh hormat dan memasukkan ramuan ke dalamnya satu demi satu. Lin Bai berkata, ada 5 langkah untuk menyempurnakan pil pembangun surga dan menambahkan obatnya. Langkah pertama adalah memasukkan tulang naga dan harimau serta sumsum Suzaku, serta 123 ramuan lainnya, dan sempurnakan kekuatan ki dan darah. Langkah kedua adalah memasukkan rumput roh kudus, batu 1000 tahun yang tidak dapat dipecahkan, akar pohon kuno, dan 712 jenis ramuan lainnya untuk mengekstrak kekuatan kehidupan di dalamnya. Langkah ketiga adalah menambahkan
Memasukkan 356 jenis ramuan seperti darah naga, dan menyempurnakan kekuatan perbaikan di dalamnya. Langkah keempat adalah mengendalikan api spiritual dan memadatkan 3 jenis kekuatan bersama-sama. Langkah kelima adalah mengendalikan api spiritual dan memadatkan 3 jenis kekuatan bersama-sama. Langkahnya adalah memadatkannya menjadi pil. Ketika Gu Yueqing mulai memasukkan ramuan itu, Lin Bai mulai berkata perlahan kepada Gu Yueqing dari samping. Gu Yueqing menuangkan obat mujarab sambil mendengarkan dengan cermat kata-kata Lin Bai. Langkah pertama adalah memasukkan tulang naga dan harimau serta sumsum merah terang ke dalam kuali Qiyang dan memurnikannya selama hampir 1 jam sebelum pemurnian selesai. Lin Bai berkata, masukkan rumput roh kudus, batu 1000 tahun yang tidak dapat dipecahkan, akar pohon kuno, dan 712 ramuan lainnya. Oke, Gu Yueqing menjawab dan mulai memasukkan ramuan lainnya. Lin Bai lalu berkata, kendalikan apinya, gunakan kekuatan spiritualmu untuk membelah kuali matahari merah menjadi 2 bagian, agar tulang naga dan harimau serta sumsum Suzaku tidak mengganggu rumput roh kudus, batu berusia ribuan tahun. Akar pohon kuno, dan 712 jenis ramuan lainnya dicampur menjadi satu. Apa? Gu Yueqing terkejut dan berkata dengan mata terbelalak. Lin Bai berkata dengan cemas, cepat. Pisahkan mereka dengan cepat. Setelah roh mereka bergabung, kekuatan obat akan bertentangan, dan tidak mungkin untuk menyempurnakan pil pembangun langit. Gu Yueqing berkata, tapi saya tidak bisa melakukannya itu pada titik ini. Lin Bai berkata, Gu Yueqing, dengarkan, gerakkan kekuatan spiritualmu dari dantianmu, satu arah ke tangan kiri, satu arah ke tangan kanan, tangan kiri mengontrol kiri, dan tangan kanan mengontrol benar. Setelah mendengar ini, Gu Yueqing diam-diam melakukan apa yang dikatakan Lin Bai. Segera setelah itu, kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam kuali Qiyang, membagi 2 ramuan menjadi 2 dan memurnikannya secara terpisah. Gu Yueqing tampak terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemurnian alkimia bisa seperti ini. Di masa lalu, ketika dia membuat ramuan, dia akan membuang semua ramuan itu ke dalam kuali Qiyang dan kemudian mulai memurnikannya hingga akhirnya menjadi ramuan. Tapi apa yang dikatakan Lin Bai hari ini sepertinya membuka pintu menuju dunia baru bagi Gu Yueqing. Pemurnian alkimia sebenarnya bisa dilakukan seperti ini. Bagilah tungku ramuan menjadi 2 dan saring secara terpisah. Hanya ketika obat akhirnya terbentuk, ramuan yang sempurna dapat dimurnikan. Ibarat tinta biru dan tinta merah, jika tercampur akan berubah warna. Hal yang sama berlaku untuk ramuan. Setelah ramuan dimasukkan dalam urutan yang salah, atau jika jumlah ramuan terlalu banyak, ramuan yang awalnya dimaksudkan untuk menyembuhkan semua penyakit akan dengan mudah menjadi ramuan beracun yang langsung membunuh prajurit. Oleh karena itu, ramuan yang dimasukkan dan teknik pemurnian adalah hal terpenting yang harus dipelajari oleh para alkemis. Kecilkan apinya. Lin Bai mengingatkan. Gu Yueqing segera melemahkan nyala api teratai emas. 1/4 jam kemudian, Lin Bai berkata, masukkan darah naga. Pada saat yang sama, bagilah tungku alkimia menjadi 3 dan saring secara terpisah. Gu Yueqing terkejut lagi dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Potong menjadi 2 dan itu sudah menjadi milik saya. Itu adalah batasnya. Gu Yueqing tidak tahu bahwa teknik pemurnian yang dapat membagi tungku alkimia menjadi 2 hanya bisa dikuasai oleh alkemis tingkat raja. Alkemis di atas level raja dinilai berdasarkan kemampuannya membagi tungku alkimia menjadi beberapa bagian. Pernah ada seorang alkemis tingkat raja yang membagi tungku alkimia menjadi 18 bagian dan memurnikan 18 jenis ramuan dengan kekuatan yang saling bertentangan pada saat yang bersamaan. Semua orang mengira dia pasti akan gagal, tetapi dia berhasil menyempurnakannya. Alkemis ini sangat legendaris sepanjang hidupnya, dan bahkan hampir menjadi alkemis setingkat kaisar. Lin Bai berkata, Gu Yueqing, kamu harus tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak memiliki kekuatan. Semua kekuatan berasal dari hati kita. Semua orang tahu bahwa pedang, senapan, pedang, dan tombak dapat membunuh orang. Tetapi mereka salah. Pedang, senapan, pedang, dan tombak tidak membunuh orang, tetapi hati seseorang yang membunuh. Gunakan hatimu untuk mengendalikan kekuatan spiritual, mengendalikan tungku alkimia, dan mengendalikan apimu. Lin Bai berkata dengan tenang. Omong-omong, Lin Bai tahu bahwa sekarang adalah waktu paling penting untuk menyempurnakan pil pembangun surga. Apakah Gu Yueqing dapat membagi kuali Qiyang menjadi 3 akan menentukan keberhasilan atau kegagalan pemurnian pil pembangun surga. Saya akan mencobanya. Gu Yueqing mendengar kata-kata Lin Bai dan mengangguk dengan serius. Segera, Gu Yueqing mulai mengerahkan kekuatan spiritualnya, membaginya menjadi 3 bagian, dan menyuntikkannya ke dalam kuali Qiyang. Secara bertahap, area ketiga dibagi di dalam kuali Qiyang, dan pemurnian darah naga dimulai.
Ketika Lin Bai melihat adegan ini, senyum bahagia muncul di wajahnya, dan dia diam-diam terkejut dan berkata di dalam hatinya, Gu Yueqing memang murid utama Akademi Alkimia. Dia memiliki pencapaian yang mendalam dalam alkimia dan sangat berbakat. Lulus. Jika saya meminta Lu Qingyu untuk menyempurnakan pil pembangun surga, saya khawatir dia akan membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari untuk membagi tungku pil menjadi 2, tetapi ini adalah batas Lu Qingyu, dan dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Sampai-sampai membagi tungku alkimia menjadi 3 bagian. Dan Gu Yueqing benar-benar berhasil membagi tungku alkimia menjadi 3 bagian sesaat setelah aku selesai berbicara. Jika gadis ini diasuh dengan baik, dia tidak akan melakukannya. Menjadi alkemis tingkat raja di masa depan. Itu sulit bahkan untuk seorang guru. Lin Bai tersenyum puas. Segera setelah itu, ketiga ramuan itu mulai dimurnikan di Kuali Qiang. Dan Gu Yueqing juga mengkonsumsi banyak. Hanya dalam setengah jam, energi spiritual dan fisik dalam tubuh Gu Yueqing telah habis secara ekstrim. Dia berkeringat banyak dan wajahnya pucat, seperti pasien yang sakit parah. Lin Bai berkata dengan nyaman, tetap stabil, langkah selanjutnya adalah menggabungkan 3 kekuatan obat. Ingat, api spiritual harus dikendalikan dengan baik saat ini. Setelah api spiritual sedikit lebih besar, salah satu dari 3 kekuatan obat akan menjadi dibakar oleh api spiritual. Semua tiandan akan gagal. Ini adalah langkah paling kritis. Lin Bai mengingatkan. Saya mengerti. Gu Yueqing mengangguk, dan mulai dengan hati-hati mengendalikan api spiritual, mengintegrasikan 3 kekuatan obat di Kuali Qiang. Lin Bai mengingatkan, setelah fusi, Anda masih perlu melanjutkan pemurnian sampai ramuannya selesai. Gu Yueqing mengangguk. Penggabungannya membutuhkan waktu lama dan mengharuskan seorang alkemis untuk sangat berhati-hati, tidak hanya mengendalikan api spiritual, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada bahan ramuan di tungku alkimia. Seperti yang dikatakan Lin Bai, jika salah satu dari 3 kekuatan obat terlalu berlebihan, ramuan-ramuan tidak dapat dimurnikan. Lin Bai berdiri di belakang Gu Yueqing, wajahnya serius, menunggu dengan napas tertahan. Ini telah mencapai waktu paling kritis untuk menyempurnakan pil Tian Mending, dan Lin Bai juga sangat khawatir. Bab 836 5 Sekte Racun muncul kembali di dunia. Ketika Lin Bai dan Gu Yueqing sedang menyempurnakan pil pembangun surga di istana bawah tanah. He Yunfei membawa pil Nirvana kembali ke kamar Tuan He dan memberikannya kepada Tuan He. Setelah beberapa saat, Tuan He memuntahkan seteguk darah hitam dan membuka matanya dengan bingung. Yunfei. Tuan He melihat He Yunfei berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ketika He Yunfei melihat ayahnya bangun, dia sangat gembira hingga dia menangis, Ayah, kamu akhirnya bangun. Tuan. He berkata dengan tenang, Bao Suaming yang menyakiti saya. Saya telah menyadari bahwa saya terkena sesuatu. Racun hati ular, cepat, beritahu Miracle Ridge bahwa 5 sekte racun akan kembali. Tuan He berusia lebih dari 100 tahun dan dapat dianggap sebagai tokoh besar dalam Lingdong yang pernah mengalami jatuh bangun. Tentu saja dia langsung tahu jenis racun apa yang telah diracuninya. Selain itu, Tuan He pernah berpartisipasi dalam pertempuran untuk memusnahkan 5 sekte racun di Miracle Ridge. Namun, meskipun kemudian gagal, tim ramuan yang dipimpin oleh Tuan He juga sangat membantu Miracle Ridge. He Yunfei berkata, Ayah, jangan khawatir, saya telah mengetahui tipuan Bao Suaming, dan sekarang saya menginginkan dia di kota Danwang. Begitu dia muncul, dia pasti akan mati. Kata He Yunfei, dengan tatapan kejam ke dalam matanya. Ayah, jangan marah. Lin Bai mengatakan bahwa kamu perlu waktu 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Tuan He bertanya dengan heran, siapa yang membuka kunci racun jantung ular saya? Racun ini hanya dapat digunakan oleh penjaga dari 5 sekte racun. Hanya Maha Guru yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. He Yunfei berkata sambil tersenyum, Ayah, Tuhan sedang menutup tirai keluarga He saya. Ketika Anda sakit kritis, Lin Bai dari Akademi Senjiling Kendo dan Gu Yueqing, murid utama Akademi dan Dao, keduanya datang. Terutama Lin Bai. Matanya yang tajam membantuku memahami tipuan Bao Suaming. Dialah pula yang memberiku obat mujarab untuk menyembuhkan racun jantung ular. Untuk membalasnya, saya memberinya darah naga. Tuan He berkata dengan sangat ngeri, ada seseorang di dunia ini yang dapat menghilangkan racun jantung ular. Cepat, Yunfei, bawa aku melihat yang kecil ini teman Lin Bai, aku ingin bertemu dengannya. He Yunfei berkata sambil tersenyum. Ayah, jangan bersemangat. Saudara Lin Bai belum meninggalkan keluarga He sekarang. Sebaliknya, dia sedang menyempurnakan tungku ramuan dengan Nona Gu Yueqing di istana bawah tanah sehingga tidak ada yang bisa mengganggunya. Setelah mereka selesai memurnikan, saya akan mengundang saudara Lin Bai dan Nona Gu Yueqing untuk berkumpul.
Tuan He berkata dengan penuh semangat, oke, Yunfei, kamu harus membawa Lin Bai menemuiku. He Yunfei bertanya, ayah, apakah ular ini benar-benar berbisa? Apakah begitu kuat? Tuan He berkata sambil tersenyum masam, racun jantung ular ini awalnya adalah racun yang disiapkan oleh Guru Suci 5 racun yang dapat membunuh makhluk abadi dan dewa. Setelah meminum racun ini, akan ada 3 tahap racun. Waktu. He Yunfei berkata, saya mendengar saudara Lin mengatakan ini. Tahap pertama adalah untuk gantian prajurit untuk dihapuskan dan menjadi orang yang tidak berguna. Tahap kedua adalah membuat prajurit tidak sadarkan diri. Tahap ketiga adalah mati karena racun. Tuan He mengangguk dan berkata, ya, Lin Bai ini memang bukan orang biasa. Yunfei, tahukah kamu apa kegunaan terbesar dari racun jantung ular ini? He Yunfei berkata, apalagi yang bisa? Bukankah itu hanya digunakan untuk meracuni prajurit? Tuan He menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tentu saja tidak. He Yunfei bertanya, racun jantung ular tidak digunakan untuk meracuni prajurit, untuk apa? Tuan He berkata, ini digunakan untuk mengendalikan prajurit. Kontrol, tanya He Yunfei dalam kebingungan. Tuan He berkata, Sekte 5 racun biasanya menggunakan racun jantung ular untuk ditelan kepada murid-muridnya untuk mengendalikan mereka. Setelah meminum racun jantung ular, racunnya akan dilepaskan setiap 3 bulan. Sekte racun akan memberikan semua anggotanya sebuah pil yang disebut pil penopang kehidupan untuk menekan racun jantung ular. Sekali seorang anggota sekte belum meminum pil penopang kehidupan, dantiannya akan dinonaktifkan. Jika setelah 3 bulan jika Anda belum meminumnya pil penopang hidup, kamu akan pingsan sampai kamu mati. Aku meminum racun jantung ular kali ini. Seharusnya Bao Suaming diam-diam meningkatkan dosisnya. Setelah aku meminumnya, aku langsung memasuki keracunan tahap ketiga. Terlebih lagi, Bao Suaming mungkin ingin aku mati. Oleh karena itu, bahkan pil kehidupan berturut-turut pun tidak bisa menekan racun-racun jantung ular. Tuan He berkata dengan dingin, dan saat dia berbicara, dia sangat membenci Bao Suaming. Hal yang paling menakutkan adalah ketika Sekte 5 racun semakin kuat, racun jantung ular hampir tertanam dalam di kepala semua negara adidaya di Lingdong. Sekte 5 racun menggunakan metode pemaksaan ini hingga hampir menguasai negara Lingdong. Dan jenis racun ini, kecuali pemimpin 5 sekte racun dan pelindung tertinggi, tidak ada yang tahu cara memurnikan pil penyelamat hidup, dan tidak ada yang tahu cara menghilangkan racun jantung ular. Keajaiban terjadi saat itu. Ketika Rich berperang dengan 5 sekte racun, akulah yang bergabung dengan tim ramuan. Pada saat itu, lebih dari 50.000 orang berkumpul di Akademi Alkimia di Miracle Ridge dan semua alkemis di Lingdong, belajar ular siang dan malam. Penawar racun jantung telah sia-sia. Tuan He menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah mengapa racun jantung ular telah menjadi yang pertama dari 3 racun aneh dari 5 sekte racun. Dia Yunfei berkata dengan sangat ngeri, ternyata racun jantung ular itu tujuan racunnya adalah untuk mengendalikan para pejuang. Pantas saja 5 sekte racun begitu kuat saat itu. Seorang pejuang yang meminum racun jantung ular akan menuruti perintahnya. Pengaturan 5 sekte racun, atau mati. Sungguh, mengerikan sekali. Mata He Yunfei penuh ketakutan. He Yunfei berpikir dalam hati bahwa jika dia telah meminum racun jantung ular, untuk bertahan hidup, dia mungkin juga mematuhi pengaturan 5 sekte racun dan menggunakan metode ini untuk menukar pil ajaib pemanjang hidup, sehingga dia dapat melanjutkan. Untuk hidup, siapa kamu? Beraninya kamu membobol keluarga He di kota Danwang. Kamu mencari kematian. Ah, siapa kamu? Tolong. Tidak, jangan bunuh aku. Tidak. Tingkat kultivasinya menurun. Tiba-tiba, pada saat ini, suara kerusuhan datang dari dalam keluarga He. Benturan kekuatan spiritual terus berlanjut, dan suara menyebar. He Yunfei melihat ke belakang dengan ketakutan di wajahnya dan berkata, apa yang terjadi? Ayah, istirahatlah yang baik di sini, saya akan keluar dan melihat-lihat. Mendengar teriakan datang dari luar, Tuan He berkata, tidak, Yunfei, bantu aku berdiri, kurasa, karena mereka ada di sini. Mereka, ayah, siapa yang kamu bicarakan? He Yunfei bertanya dengan heran. Tuan He menyipitkan matanya sedikit, menunjukkan niat membunuh, dan berkata dengan wajah dingin, kamu benar-benar mati dan tidak kaku. Segera, He Yunfei membantu Tuan He keluar dari kamar. Pada saat ini, kepala pelayan tua dari keluarga He berlari, berlutut di kaki He Yunfei dan Tuan He, dan berkata dengan gemetar, Tuan muda, sekelompok pria kuat berbaju hitam keluar. Mereka bergegas masuk rumah. Mereka mulai membunuh orang, dan saudara-saudara kita tidak bisa menahannya. He Yunfei meraung, siapa yang begitu berani? Pengurus rumah tangga tua itu berkata, saya tidak tahu, asal-usul mereka tidak diketahui,
dan mereka sangat kuat dan terlatih, sehingga mereka tidak terlihat seperti orang biasa. Pejuang keluarga. Pada saat ini, Tuan He melihat ke atap keluarga He di malam hari, pria berbaju hitam terus melompat dari atap. "Huff, hantu tua He, aku tidak menyangka kamu masih hidup." Setelah seorang pria berbaju hitam jatuh, dia menatap Tuan He dan berkata sambil mencibir. Tuan He memandang pria berbaju hitam dan berkata dengan dingin, "Zhang Pengyi. Anda sebenarnya dari 5 sekte racun." Ketika pria berbaju hitam itu mendengar bahwa Tuan He telah mengetahui identitasnya, dia segera melepas kain hitam itu di depannya dan mencibir, halo, saya awalnya anggota kultus suci. Yang ada di depan Anda adalah Zhang Pengyi, pemimpin cabang Scorpio dari 5 sekte racun, cabang kota Danwang." Bab 837 Pahlawan Lin Duo. Pemimpin cabang Scorpio dari 5 sekte racun di kota Danwang, Zhang Pengyi. Zhang Pengyi berkata sambil mencibir. "Dan aku, Bao Suaming, penjaga cabang Scorpio dari 5 sekte racun di cabang kota Danwang." Pada saat ini, pria berbaju hitam lainnya jatuh di samping Zhang Pengyi, menatap Tuan He dan mencibir, "Tuan He hantu, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka hidupmu akan begitu fatal, bahkan racun jantung ular pun tidak bisa membunuhmu." Bao Suaming berkata sambil mencibir. Tuan He menatap Bao Suaming, dengan niat membunuh di matanya, "Bao Suaming, haha, saya sangat buta sehingga saya akan memperlakukan orang seperti Anda sebagai saudara." Tuan He pernah memiliki hubungan dekat dengan Bao Suaming, dan dia pernah bekerja di Miracle selama pertempuran Ling Yao untuk memusnahkan 5 sekte racun. Bao Suaming dan Tuan He pernah bekerja sama untuk mempelajari penawar racun jantung ular, yaitu saat keduanya bertemu. Selama bertahun-tahun, Tuan He tidak peduli dengan semua kesalahan yang dilakukan Bao Suaming di Miracle Ridge dan memiliki hubungan yang tulus dengannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah Bao Suaming meninggalkan Miracle Ridge, dia benar-benar membelot ke 5 sekte racun. Dan dia juga menjadi pelindung cabang kalajengking dari 5 sekte racun. Tuan He memandang Zhang Pengyi dan Bao Suaming dengan dingin dan berkata, "Sekte 5 racun benar-benar mati. Sekarang Anda memasuki keluarga He saya secara terbuka, apakah Anda tidak takut Miracle Ridge akan melacak Anda? Saya beritahu kamu, keluarga He dan Akademi Alkimia dari Akademi ke-9 Punggung Bukit Senji adalah sama satu sama lain. Begitu sesuatu terjadi pada keluarga He, Akademi Alkimia pasti akan melawanmu sampai mati." Zhang Pengyi mencibir dan berkata, "Hantu tua He, kamu tahu ini. Jangan khawatir, keluarga Hemu penuh dengan orang hari ini, dan tidak akan ada ayam atau anjing yang tersisa. Dan Lin Bai itu, di mana orang ini? Serahkan." Zhang Pengyi menatap Tuan He dan berkata. Tuan He mencibir dan berkata, "Haha, Zhang Pengyi, kenapa kamu berdiri di sini mengobrol denganku begitu lama? Ternyata itu karena Lin Bai. Apa? Pengetahuan kedokteran Lin Bai yang luar biasa memungkinkan Anda, 5 racun sekte, duduk di sini tidak tahan lagi. Hahaha, saya tidak menyangka Lin Bai benar-benar menganalisis ramuan-ramuan dari pil penopang kehidupan, dan juga berhasil menyempurnakan penawar racun jantung ular. Anda pasti begitu panik. Setelah racun hati ular tidak dapat mengendalikan para prajurit dari 5 sekte racun, maka 5 sekte racun Anda tidak akan pernah bisa maju." Mata Zhang Pengyi sangat mematikan. "Lin Bai, di sana." Tuan He berkata dengan dingin, "Dia telah kembali ke Miracle Ridge. Apakah kamu berani pergi ke Miracle Ridge untuk membunuhnya?" Sekelompok binatang yang teduh. 20 tahun yang lalu, Lin Duo yang heroik gagal membunuh kalian semua binatang. Itu benar-benar milik Tuhan kesalahan. Mata. Ketika mereka mendengar kata-kata, pahlawan Lin Duo, mata Bao Suaning dan Zhang Pengyi menunjukkan ketakutan. Ini sangat menakutkan. Sampai hari ini, Bao Suaming dan Zhang Pengyi gemetar saat mengingat kejadian yang terjadi 20 tahun lalu. 20 tahun yang lalu, Lin Duo membunuh pemimpin 5 sekte racun dengan 1 orang dan 1 pedang. Pada saat itu, pemimpin 5 sekte racun, 2 penjaga tertinggi, 5 juru mudi, lebih dari 100 ahli dupa, dan lebih dari 5.000 pemimpin gereja, tidak ada yang menjadi lawan Lin Duo. Dalam pertempuran itu, lebih dari 5.000 Master Aula tewas di tempat, lebih dari 100 Master Dupa menderita lebih dari setengah korban, dan 5 juru mudi dan 2 penjaga tertinggi hampir terbunuh. Pada akhirnya, pemimpin kultus 5 racun mengeluarkan perintah sementara, dan kultus 5 racun dibubarkan di tempat dan diumumkan untuk pensiun. Untuk sementara waktu, 5 sekte racun, yang berada pada puncaknya di Lingdong, tumbang dan tersebar, dan segera menghilang di Lingdong. Negara adidaya yang telah berperang melawan Miracle Ridge selama lebih dari 100 tahun ini runtuh di bawah pedang Lin Duo hanya dalam 3 hari. Pertarungan Lin Duo untuk menghancurkan 5 sekte racun telah menjadi legenda yang tersebar selama berabad-abad di Lingdong dan bahkan di punggung Bukit Senji.
Bao Xuanming dan Zhang Pengyi terkejut saat mendengar nama Lin Duo. Tidak ada keraguan bahwa dua kata Lin Duo adalah mimpi buruk di hati semua anggota 5 sekte racun. Sedemikian rupa sehingga hari ini, 20 tahun kemudian, 5 sekte racun tidak berani muncul gegabah di Lingdong hanya karena mereka tidak tahu apakah Lin Duo masih hidup. Jika sekte 5 racun muncul kembali di dunia, dan Lin Duo, orang gila, mendengar ini dan kembali untuk membunuhnya, maka sekte 5 racun mungkin benar-benar dihancurkan. Bao Xuanming berkata dengan dingin, Saudara Zhang, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya? Tangkap hantu tua He dan putranya dan lemparkan mereka ke gua kalajengking untuk menyiksa mereka selama ratusan tahun. Zhang Pengyi berkata, oke. Tuan He berkata buru-buru, Yun Fei, gerakkan kekuatan seluruh keluarga He untuk bertarung sampai mati. Selain itu, kirim seseorang untuk memberi tahu Miracle Ridge dan katakan. 5 sekte racun telah kembali. Tuan He tampak serius, 5 sekte racun datang untuk membunuh hari ini. Tuan He sudah tahu bahwa kehancuran keluarga He tidak jauh lagi. Untuk rencana saat ini, Tuan He hanya dapat meminta He Yunfei untuk mengirim sinyal ke punggung Bukit Senji untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Jika tidak, setelah 5 sekte racun muncul kembali di dunia, entah berapa banyak racun jantung ular yang akan digunakan tuannya dikendalikan oleh 5 sekte racun. Zhang Pengyi meraung dengan marah, hari ini keluarga He penuh, tidak ada yang bisa hidup. Bunuh aku. Zhang Pengyi meraung dengan marah, dan dengan kekuatan yang mengejutkan, dia membunuh Tuan He dan He Yunfei. Pertempuran sengit terjadi di keluarga He. Potongan-potongan tabrakan energi spiritual yang menghancurkan bumi. Jeritan yang menyayat hati, menyebar ke segala arah. Di istana bawah tanah, Lin Baizeng sedang berkonsentrasi menginstruksikan Gu Yueqing untuk menyempurnakan Tian Budan. Sekarang telah tiba waktu terbaik untuk menyempurnakan pil pembangun surga, dan tidak boleh ada kesalahan. Rumble. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari atas Dungeon, dan pasir serta bebatuan berjatuhan. Guncangan ini mengejutkan Gu Yueqing, hingga dia hampir kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya dan hampir membakar ramuan di Kuali Chiang. Tunggu. Lin Bai buru-buru berteriak pada Gu Yueqing. Gu Yueqing segera menarik kembali pikirannya. Meskipun dia berkeringat banyak, wajahnya pucat, dan dia kelelahan, dia masih mengendalikan api spiritual dengan seluruh kekuatannya dan dengan hati-hati memadatkan pil Tian Mending. Mata Lin Bai berbinar saat dia mendengarkan suara menderu yang datang dari atas istana bawah tanah. Apakah ada seseorang yang berduel? Lin Bai berkata perlahan di dalam hatinya, tabrakan spiritual semacam ini seharusnya bukan prajurit biasa, setidaknya ini adalah pertarungan skala besar, dan para prajurit terlatih dengan baik dan maju dan mundur dalam sebuah, dia keluarga. Apa yang terjadi? Lin Bai berdiri di istana bawah tanah, matanya muram. Dia kembali menatap Gu Yueqing dan berkata dengan tenang, sekarang adalah yang terakhir kalinya untuk pil Tian Mending. Setelah sekian lama bekerja keras, kegagalan sama sekali tidak diperbolehkan, dan saya tidak mengizinkan siapapun mengganggu Gu Yueqing. Segera, Lin Bai berkata setelah merenung sejenak, dia berkata kepada Gu Yueqing, Nona Gu Yueqing, sekarang Anda telah mencapai tahap akhir dari pil pembangun surga. Anda hanya perlu mengendalikan kekuatan spiritual dan api Anda. Seperempat lagi dalam 1 jam, pil pembangun surga akan terbentuk. Saya tidak punya apapun untuk menasihati Anda. Sekarang, saya ingin keluar dan melihat apa yang terjadi. Lin Bai berkata kepada Gu Yueqing. Setelah mendengar ini, Gu Yueqing berkata, Saudara Lin, dantianmu telah dihancurkan dan kamu tidak memiliki kekuatan spiritual. Jika sesuatu benar-benar terjadi di luar, kamu tidak dapat membantu banyak. Lin Bai berkata, jangan khawatirkan aku. Sempurnakan ramuannya dengan baik. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu sampai pil Tian Mending terbentuk. Aku bersumpah. Lin Bai membuka pintu ruangan yang sunyi dengan niat membunuh dan berjalan keluar. Bab 838, Hancurkan Putra Suci dengan satu pukulan. Lin Bai berjalan keluar dari istana bawah tanah dan melihat seluruh kediaman keluarga He dipenuhi api dan asap. Banyak pejuang yang terus berjuang. Tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam melihat Lin Bai, pisau di tangannya berkilat dan dia memukul Lin Bai dengan pisau tajam. Saudara Lin, hati-hati. Teriakan keras datang, dan sesosok tubuh dipukul dengan telapak tangan, membunuh pria berbaju hitam yang menyerang Lin Bai secara langsung. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa orang yang membantunya adalah He Yunfei. Di sebelah He Yunfei, ada seorang lelaki tua yang terluka, dan itu adalah Tuan He. He Yunfei mendatangi Lin Bai dan bertanya, Saudara Lin, mengapa kamu keluar? Lin Bai melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, apa yang terjadi? Mata He Yunfei menunjukkan niat membunuh, dan dia mengertakkan gigi dan mengutuk dengan marah, ya, Sekte 5 Racun. Sekte 5 Racun.
Lin Bai juga terkejut setelah mendengar ini. Tuan He memandang Lin Bai dan berkata, apakah Anda Lin Bai, murid Akademi Pedang yang menemukan ramuan pil penyelamat hidup dan membuka racun jantung ular dalam diriku? Lin Bai melihatnya. Tuan. Dia berkata, melihat kamu baik-baik saja, sepertinya pil nirvana telah bekerja. Tuan He. Menghela nafas, kamu adalah pemuda yang berbakat. He Yunfei berkata, ayah, saudara Lin, sekarang bukan waktunya untuk obrolan ringan. Sekarang keluarga He telah menjaga. Saya tidak tahan lagi dan memerintahkan semua murid keluarga He untuk memasuki istana bawah tanah dan mundur ke garis pertahanan terakhir. Saya sudah memerintahkan orang untuk pergi ke punggung Bukit Senji untuk melaporkan berita tersebut. Begitu punggung Bukit Senji mendapat berita, seseorang akan segera datang. Lin Bai He berkata, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pergi dari kota Danwang ke punggung Bukit Ajaib. Bisakah istana bawah tanah memblokirnya untuk itu lama? He Yunfei tertegun dan berkata dengan ekspresi muram, ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Sekarang keluarga He tidak ada jalan keluar lain. Lin Bai mengangguk dan tetap diam. Ah, apa yang terjadi? Levelku menurun. Aku telah turun dari kesempurnaan agung alam pil ilahi setengah langkah ke alam Tianwu tingkat 9. Tuan muda, saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba tingkat kultivasi mulai menurun. He Yunfei dan Tuan He dikelilingi oleh lebih dari 500 pelayan, berkata dengan ngeri. Segera Lin Bai mendengar suara itu dan melihat ke atas. Dari langit tenggara rumah He, sepotong asap kuning keruh menyapu. Namun, ranah semua prajurit dalam asap ini menurun dengan cepat. Ketika Lin Bai dan Tuan He bertemu satu sama lain, mereka berseru serempak, asap kilin. He Yunfei terkejut, apa itu asap kilin? Lin Bai tetap diam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan He menjelaskan, asap kilin, juga dikenal sebagai bubuk kematian Hua Gong, adalah salah satu dari 3 racun aneh dari 5 sekte racun. Racun ini membutuhkan waktu lama untuk bereaksi, tetapi ketika prajurit memasukkannya ke dalam tubuh, itu akan segera turunkan level kultivasi Anda hingga benar-benar hilang. Jika Anda tidak meminum penawarnya, tubuh Anda akan meledak dan mati. Lin Bai pernah terkena Transformation Death Powder, tapi untungnya dia diselamatkan oleh Yang Lama Dewa Perang pada akhirnya. Lin Bai berkata, ayo kembali ke istana bawah tanah. Jika kita tidak kembali sekarang, kita mungkin tidak akan bisa pergi. Lin Bai tahu betul bahwa di asap kilin, tingkat budidaya He prajurit keluarga terus menurun. Tidak ada lagi perlawanan di bawah pedang sekte. Sekilas Lin Bai tahu bahwa ketika asap unicorn benar-benar menyelimuti keluarga He akan menjadi rumah jagal dari 5 sekte racun, dan semua prajurit di dalamnya akan dibunuh oleh 5 sekte racun satu persatu. Ayo pergi. Wajah Tuan He kejam, dan dia patah hati saat menyaksikan para prajurit keluarga He dibunuh satu persatu. Dia berbalik dan berjalan menuju istana bawah tanah. Kemana harus pergi? Pada saat ini, Bao Suaming dan Zhang Pengyi bergabung lagi untuk membunuh. Lin Bai menoleh ke belakang, matanya menunjukkan niat membunuh. Saat ini, He Yunfei melompat dan menghentikan Bao Suaming dan Zhang Pengyi. Menjauh. Di atap, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Keduanya adalah putra suci dan gadis suci dari 5 sekte racun. Orang suci tersenyum dan berkata, apakah dia Lin Bai? Orang suci itu mengangguk, dengan kesedihan di matanya, sayang sekali. Ketika saya pertama kali melihatnya di villa pedang terkenal Lingdong, dia masih begitu heroik dan tak terkalahkan. Itu mengejutkan kekuatan pedang tak tertandingi sang penanam pedang begitu kuat hingga tak seorang pun berani melihatnya secara langsung. Tetapi sekarang, dantiannya telah hancur dan dia menjadi orang tak berguna. Dia benar-benar iri dengan bakatnya. Kata orang suci itu dengan sedikit penyesalan. Yang mulia orang suci, optimis saja. Saya pasti akan membiarkan dia mati di tangan saya hari ini. Apa yang tidak dapat Anda lakukan di Villa Mingjian, saya dapat membantu Anda melakukannya hari ini. Belajarlah dengan baik. Setelah itu putra suci mengetahui identitas Lin Bai dari orang suci, dia segera mencibir, bergoyang, bergegas ke dalam asap unicorn, dan langsung pergi ke Lin Bai untuk membunuhnya. Di satu sisi, He Yunfei dan ratusan pelayan keluarga He bertarung dengan Bao Suanming dan Zhang Pengyi. Lin Bai dan Tuan He berada di akhir, karena kedua orang ini, yang satu adalah seorang cacat tanpa dantian, yang lainnya adalah pasien yang baru sembuh dari penyakit serius, dan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan bertarung. Tuan He berkata kepada He Yunfei, jangan terobsesi dengan pertempuran, cepat kembali ke istana bawah tanah. Bas. Pada saat ini, berdiri di samping Tuan He, Lin Bai tiba-tiba mencium sedikit niat membunuh, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Lin Bai melihat lebih dekat, dan melihat sosok hitam terbang keluar dari asap unicorn,
datang dengan mengancam, dan kekuatan di telapak tangannya bisa dikatakan menghancurkan dunia. Meski bertopeng, Lin Bai bisa merasakan senyuman dinginnya terpancar dari balik kain hitam. Saudara Lin, teman kecil, hati-hati. Tuan He juga memperhatikan sosok gelap itu dalam sekejap dan segera berdiri di depan Lin Bai. Bang! Bayangan hitam itu menghempaskan Tuan He dengan telapak tangan, dan berkata dengan dingin, "Orang tua, jika kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu." Bayangan hitam ini jelas merupakan putra suci dari 5 sekte racun. Putra suci tertawa galak dan memandang Lin Bai. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu di sini untuk membunuhku?" Putra suci mencibir, "Lin Bai, apakah kamu masih ingin bertahan hidup setelah mengambil sesuatu dari 5 sekte racunku?" "Huff, ketika kita sampai di istana neraka, mohon-mohon kepada Raja Neraka untuk memberinya. Anak yang baik di kehidupan selanjutnya. Mati." Putra suci juga mengabaikan bujukan Lin Bai dan melesat langsung ke arah Lin Bai, memukul dengan telapak tangan. Tuan He berseru, "Teman kecil Lin Bai." Selama jeda pertempuran sengit antara He Yunfei dan Zhang Pengyi, dia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan ngeri, "Saudara Lin, hati-hati, cepat pergi. Pergi-pergi. Jangan katakan dia adalah orang yang tidak berguna sekarang. Bahkan ketika dia berada di masa jayanya, dia tidak bisa menghindari telapak tanganku." Li Bai, menderita kematian. Putra suci memiliki senyum bangga di wajahnya, dan ketika telapak tangan ini jatuh, seolah-olah dia telah melihat tempat kematian Lin Bai. Lin Bai memperhatikan dengan tenang saat telapak tangan putra suci menghantam, dan mencibir, "Kamu bilang aku tidak bisa mengelak. Haha, biar ku beritahu, aku bahkan tidak berpikir untuk bersembunyi. Minum." Lin Bai berteriak keras, dan angin kencang segera bertiup di sekelilingnya. Menghadapi serangan telapak tangan sengit putra suci, Lin Bai meninju. Segera, tinju dan telapak tangan bertemu, dan suara gemuruh terjadi. Puff! Kekuatan yang kuat segera bertabrakan dan menyebar. Putra suci dipukul oleh Lin Bai dan terbang lebih dari 100 meter jauhnya. Tubuh Lin Bai bahkan lebih malu dan terbang mundur, dan seteguk darah muncrat ketika dia mendarat di tanah. Apa? Tuan He dan He Yunfei, Zhang Pengyi dan Bao Suaming semua menyaksikan konfrontasi antara Lin Bai dan putra suci dengan ngeri. Zhang Pengyi berseru, "Lin Bai tidak memiliki kultivasi, tetapi dia benar-benar memukul mundur putra suci dengan satu pukulan." Tuan He memandang Lin Bai, terkejut, kekuatan fisiknya sangat kuat. Dari kejauhan, ketika orang suci itu melihat Lin Bai menjatuhkan orang suci itu dengan satu pukulan, ekspresi aneh muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara serius, "Tentu saja, raja sejati akan selalu menjadi raja dimanapun dia berada atau dimanapun situasi. Bahkan jika dia digulingkan. Dan Tian telah menjadi cacat, dan dia juga yang terkuat di antara yang cacat." Bab 839 mundur ke istana bawah tanah. Sebuah pukulan menghempaskan putra suci. Meskipun Lin Bai juga terbang mundur dan jatuh ke tanah sambil muntah darah, setelah bangun, Lin Bai menunjukkan senyuman gembira di wajahnya. "Sudah setengah bulan. Sudah setengah bulan. Sudah setengah bulan. Aku bahkan sedikit merindukan perasaan ini." Lin Bai menyeringai dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Hampir setengah bulan telah berlalu sejak dantian Lin Bai dihapuskan dan sekarang dia datang ke kota Danwang untuk mencari obat. Dalam setengah bulan terakhir, Lin Bai tidak melakukan satu gerakan pun atau bertarung dengan siapapun. Hari ini, setengah bulan kemudian, Lin Bai mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menjatuhkan putra suci dengan satu pukulan. Meski dia juga terluka, Lin Bai tetap bersemangat dan bahagia di dalam hatinya. Prajurit pada dasarnya agresif. Itu datang, itu datang. Setelah pil pembangun surga disempurnakan, saya dapat memperbaiki dantian saya. Bahkan jika saya tidak dapat memadatkan pil 5 elemen, saya masih dapat memadatkan pil biasa, dan kekuatan saya akan masih kuat ketika saatnya tiba. Kembalilah. 10 tahun minum es tidak bisa mendinginkan darah panasmu. Wajah Lin Bai menunjukkan panas, mengingat bahwa pil Tian Mending yang disempurnakan oleh Gu Yueqing di istana bawah tanah seharusnya akan datang akan segera berakhir. Setelah pil pembangun surga disempurnakan, Lin Bai dapat memulihkan dantiannya dan memulihkan budidayanya. Tingkat kultivasi Lin Bai telah pulih, dan setelah pertarungan tinju dengan putra suci, setidaknya dia tidak akan malu seperti sekarang. Ayo kembali ke istana bawah tanah. Lin Bai menenangkan emosi yang berfluktuasi di hatinya dan berkata kepada Tuan He dan He Yunfei. Setelah mengatakan itu, Lin Bai memimpin dan berjalan ke istana bawah tanah. Kemudian Tuan He, He Yunfei dan yang lainnya mundur ke istana bawah tanah. Sialan, sialan, aku dipukul oleh pecundang sepertimu. Sayang sekali. Putra suci bangkit dari tanah, wajahnya penuh keganasan dan kemarahan yang tak tertahankan. Dia adalah putra suci dari Sekte Lima Racun,
pemimpin tertinggi masa depan dari Sekte Lima Racun, dan seniman bela diri junior paling berbakat dari Sekte Lima Racun. Dia adalah mitos kontemporer di hati anggota Lima Sekte Racun dan merupakan tak terkalahkan. Tapi saat ini, dia benar-benar dipukul oleh Lin Bai. Ini bukan hanya pukulan telak terhadap harga diri Putra Suci, tetapi juga pukulan terhadap prestisenya. Apa yang terjadi? Putra Suci benar-benar diusir. Ya Tuhan, orang ini meninju Putra Suci hanya dengan kekuatan fisiknya. Kapan Putra Suci menjadi begitu lemah? Bisakah hal seperti itu terjadi? Putra Suci masih memimpin kita untuk berpartisipasi dalam Perang Suci. Banyak prajurit dari cabang Scorpio dari 5 sekte racun di sekitar memandang Putra Suci yang marah dan berbisik. Suara mereka sangat pelan, tetapi didengar oleh sang anak. Putra Suci meraung dengan marah dan menatap Lin Bai dengan mata merah darah. Lin Bai, aku ingin kamu mati tanpa tubuh apapun. Berhenti. Lin Bai, kembali dan bertarung lagi. Aku hanya menganggapnya enteng, kamu dan aku bertarung sekali, aku akan memastikan kamu mati tanpa tubuh utuh. Kembalilah. Putra Suci meraung ke arah Lin Bai. Saat ini, Lin Bai hendak memasuki istana bawah tanah. Mendengar tangisan Putra Suci, Lin Bai berhenti sejenak, berbalik dan memandang Putra Suci dengan jijik, jika kamu ingin bertarung, tunggu aku selama 7 hari. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berjalan ke istana bawah tanah tanpa melihat ke belakang. Kemudian para prajurit dari keluarga He memasuki istana bawah tanah. Pintu batu istana bawah tanah keluarga He tiba-tiba tertutup. Kembalilah. Kita sedang bertengkar. Kembalilah. Putra Suci bergegas dengan marah dan meninju pintu batu. Budidaya tingkat ketiga Putra Suci di alam ramuan manusia, dengan kekuatan yang begitu kuat, menghantam gerbang batu tanpa melukainya sama sekali. Sialan. Putra Suci meraung dengan marah. Pada saat ini, orang suci itu turun dari atap yang jauh dan mencibir, Yang Mulia, apakah ini yang Anda ingin saya pelajari? Sepertinya Anda dipukul oleh orang yang tidak berguna, bukan? Jika ini sampai ke telinga pelindung tertinggi, aku khawatir kamu pasti akan mendapat omelan lagi. Hahaha, orang suci itu tertawa bangga. Putra Suci menatap gadis suci dengan ganas dan meraung, aku baru saja ceroboh. Kamu meminta Lin Bai untuk keluar dan bertarung denganku. Lihat apakah aku bisa menekannya dengan satu tangan. Gadis suci tertawa, tidak, bukankah mereka bilang jika kamu ingin bertarung, tunggu dia selama 7 hari. Sengzi berkata dengan dingin, saya tidak sabar menunggu selama 7 hari. Saya tidak sabar untuk mencabik-cabik Lin Bai sekarang. Ayo, berikan padaku. Cobalah yang terbaik untuk mendobrak pintu batu ini. Putra Suci meraung dengan marah. Segera, pengikut 5 sekte racun mulai memikirkan cara untuk mendobrak pintu batu istana bawah tanah. Di istana bawah tanah, Lin Bai dan rombongannya memasuki istana bawah tanah. Lin Bai langsung pergi ke ruangan sunyi tempat Gu Yueqing berada. Memasuki ruangan yang sunyi, Lin Bai melihat Gu Yueqing berkeringat deras dan duduk bersila. Namun, tubuhnya mulai bergetar. Jelas terlihat bahwa dia sangat kelelahan dan hampir pingsan kapan saja. Wajahnya sepucat kertas, seperti pasien sekarat. Nona Gu Yueqing. Lin Bai berlari dengan cepat dan sangat ketakutan saat melihat Gu Yueqing terlihat seperti ini. Gu Yueqing melihat Lin Bai berbalik, dengan senyuman di wajahnya yang lemah dan pucat, dan berkata, Saudara Lin, ini akan segera datang, pil pembangun surga akan segera disempurnakan. Lin Bai melihat ke arah kuali Qiyang, dan di sana sudah ada satu di dalamnya. Ramuan itu diringkas menjadi prototipe. Kemudian Lin Bai melihat ke arah Gu Yueqing lagi dan berkata dengan tenang, untuk membantu saya menyempurnakan pil pembangun surga, Anda mengeluarkan terlalu banyak potensi Anda, yang mungkin berbahaya bagi latihan Anda di masa depan. Jika Anda merasa bisa, jangan lakukan itu. Kalau begitu berhenti dan istirahat, jangan pertaruhkan nyawamu sendiri. Meskipun Lin Bai ingin mendapatkan pil pembangun surga, dia melihat bahwa Gu Yueqing telah kehilangan orang baik untuk memurnikan surga pil bangunan setengah kehidupan. Karena tidak tahan, Lin Bai ingin Gu Yueqing berhenti dan beristirahat. Jika pemurnian berlanjut, kemungkinan besar ketika pil pembangun surga dilepaskan, itu akan menghabiskan seluruh kekuatan mental Gu Yueqing. Memurnikan obat mujarab dengan kualitas yang lebih tinggi dari milik sendiri pada dasarnya adalah masalah yang sangat berbahaya. Di masa lalu, banyak alkemis yang mencoba memurnikan ramuan tingkat raja, tetapi saat ramuan itu dilepaskan, para alkemis itu langsung mati. Faktanya, saat inilah saat memurnikan ramuan, kekuatan pikiran terkuras. Di jalur alkimia, fenomena ini diberi nama bagus, disebut sacrifice pill. Menurut rumor yang beredar, mengorbankan nyawa seseorang untuk ramuan tersebut dapat membuat ramuan tersebut menjadi lebih kuat. Faktanya, situasi ini juga akan terjadi saat menyempurnakan senjata dan menyiapkan formasi. Pemurni senjata menyebutnya sebagai pedang pengorbanan.
Korbankan hidupmu untuk pedang. Formasi mage disebut formasi pengorbanan. Korbankan susunannya dengan hidup Anda. Faktanya, ini semua karena selama proses pemurnian, karena akumulasi yang tidak mencukupi, sang alkemis tidak dapat memurnikan ramuan atau senjata spiritual bermutu tinggi, yang menyebabkan sang alkemis memasukkan terlalu banyak energi ke dalamnya, menguras potensinya secara berlebihan, dan dengan demikian sekarat. Sekarang, Gu Yueqing berada dalam kondisi ini. Untuk menyempurnakan pil pembangun surga, Gu Yueqing telah kehilangan separuh hidupnya. Gu Yueqing berkata dengan keras kepala, tidak masalah, ini yang terakhir, saat terakhir. Saya harus menyempurnakan ramuan tingkat raja ini. Lin Bai merasa sedikit tak tertahankan saat melihat penampilan Gu Yueqing. Aku, Lin Bai, berhutang budi padamu. Lin Bai memandang Gu Yueqing dan berkata dengan mata lembut. Terlepas dari apakah Gu Yueqing sedang bekerja keras untuk menyempurnakan ramuan tingkat raja, atau dia sedang menyempurnakan ramuan untuk Lin Bai sangat tersentuh, karena ramuan perbaikan langit ini terlalu penting bagi Lin Bai sekarang. Tian Budan, bagi Lin Bai sekarang, adalah kehidupan. Bab 840 Racun Gerhana Langit. Lin Bai berdiri di belakang Gu Yueqing, diam-diam mengamati pil butian terbentuk sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Tuan He dan He Yunfei diam-diam masuk ke ruangan yang sunyi. Di ruangan yang sunyi, tercium aroma obat yang kuat. Tuan He memandang Qiang Ding dan Gu Yueqing, matanya tiba-tiba melebar, dan dia berseru, ini. Aroma ramuan tingkat raja. He Yunfei berseru, ayah, ramuan ini adalah. Hush. Diam. Sekarang ramuannya akan mengeras, kita tidak bisa mengganggu Nona Gu Yueqing. Dan sekarang Nona Gu Yueqing telah menghubungkan pikirannya ke tungku alkimia, manusia dan mesin menjadi satu. Sekali diganggu, alkimia tidak hanya akan gagal, tetapi Nona Gu Yueqing mungkin akan diusir dan mati. Tuan He berjingkat ke sisi Lin Bai, hampir tanpa mengeluarkan suara apapun. Bahkan ketika mereka mengangkat dan mendarat, mereka sangat berhati-hati, takut akan mengeluarkan suara keras yang akan mempengaruhi Gu Yueqing. Lin Bai melihat Tuan He datang dan bertanya, apakah masalah di luar sudah ditangani? Tuan He berkata, jangan khawatir, kita harus bisa membawanya selama setengah bulan sampai bala bantuan dari Miracle Ridge tiba. Itu bagus. Lin Bai mengangguk. He Yunfei menatap Gu Yueqing dan Qiang Ding dengan cermat saat ini dan berkata, Saudara Lin, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin meminta Nona Gu Yueqing untuk menyempurnakan tungku ramuan untuk Anda. Ramuan yang ingin Anda saring adalah ramuan di tungku. Apakah ini ramuan tingkat raja? Lin Bai mengangguk sedikit. His. Ketika Tuan He dan He Yunfei melihat Lin Bai mengangguk, mata mereka ngeri, dan mereka berdua menarik napas. Obat mujarab tingkat raja. Jangankan memurnikan ramuan tingkat raja, bahkan kemunculan resep ramuan tingkat raja di ranah semua negara sudah cukup untuk menimbulkan badai berdarah, terutama bagi sekte alkimia itu, yang akan membunuh semua orang bahkan jika mereka terbunuh. Dan Fang ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. 3 jam kemudian, pil pembangun surga di kuali matahari merah akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan dilepaskan. Ini akan segera dirilis. Ramuan tingkat raja akan segera dirilis. Ya Tuhan, apakah akan ada alkemis tingkat raja di ranah semua negara? Tuan He berseru kaget. Saat ini, seluruh istana bawah tanah dipenuhi dengan aroma obat. Baunya enak sekali. Ini adalah aroma obat dari ramuan itu. Sangat kaya dan kuat. Ya Tuhan, saat aku mencium aroma obat ini, aku merasa seperti akan menerobos dunia. Apa jenis obat mujarab apakah ini? Obatnya, bahkan aroma obatnya memiliki kekuatan obat yang sangat kuat. Apakah ini obat mujarab kelas 9? Banyak prajurit keluarga He di istana bawah tanah berseru. Tuan He berkata dengan dingin, Yunfei, keluarlah dan suruh murid-murid keluarga untuk diam. Ya, He Yunfei berjalan keluar dari ruangan yang sunyi pada saat ini, menekan raungan keluarga He. Gemuruh. Tiba-tiba pada saat ini, seluruh istana bawah tanah tiba-tiba bergetar hebat. Lin Bai, keluar dan bertarung. Sebuah suara menderu datang ke istana bawah tanah, dan suara itu terus bergema. Puff. Saat suara ini memasuki ruangan yang sunyi, Gu Yueqing terpengaruh oleh suara tersebut dan segera mengeluarkan seteguk darah, ekspresinya menjadi tertekan. Ketika Gu Yueqing terluka parah, pil pembangun surga di kuali Qiang juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tidak. Lin Bai diam-diam berteriak, dan bergegas ke sisi Gu Yueqing. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Bai bertanya dengan cemas. Kasa putih di depan Gu Yueqing telah sepenuhnya diwarnai merah dengan darah, meneteskan darah, tetapi matanya sangat tegas, tidak apa-apa, saya bisa bertahan sampai ramuannya dilepaskan. Lin Bai tidak tahan melihatnya itu ditulis oleh Gu Yueqing. Setelah itu, Lin Bai berdiri dan melihat keluar istana bawah tanah, matanya meledak karena amarah.
Raungan putra suci barusan hampir menyebabkan Gu Yueqing diserang langsung oleh Kuali Qiyang, hampir kehilangan nyawanya, dan pil pembangun surga hampir gagal untuk dimurnikan. Untungnya, pada akhirnya, keyakinan teguh Gu Yueqing mampu menahan serangan Qiyang Cauldron dan menstabilkan pil butian. Mencari kematian. Lin Bai menggeram dengan gigi terkatup. Gemuruh. Saat ini, istana bawah tanah bergetar terus-menerus. Lin Bai, racun gerhana akan merusak pintu batu istana bawah tanah ini. Tunggu, saat aku masuk, kamu akan mati. Raungan putra suci terus berdatangan. Wajah Lin Bai muram, dan niat membunuh mengalir tanpa sadar di tubuhnya. Setelah mendengar ini, Tuan He buru-buru berkata kepada He Yunfei, apa yang terjadi? He Yunfei buru-buru berlari keluar untuk menyelidiki. Ketika dia kembali, dia berkata dengan cemas, ayah, tampaknya 5 sekte racun mengerti dari suatu tempat. Racun itu menyebar di pintu batu, perlahan-lahan merusak pintu batu itu. Lin Bai mendengar bahwa 5 sekte racun, sebagai sekte racun paling kuat di Lingdong, pasti memiliki racun lain selain 3 racun aneh itu. Ini bukan mengejutkan juga. Lin Bai bertanya, berapa lama bisa bertahan? He Yunfei berkata, kalau terus begini, hanya akan memakan waktu paling lama 2 atau 3 jam. Ekspresi Lin Bai dan Tuan He keduanya menjadi gelap. Apa yang dapat Anda lakukan dalam 2 atau 3 jam? Bahkan tidak cukup waktu untuk menggali kuburmu sendiri. Terlebih lagi, hanya ada satu jalan keluar dari istana bawah tanah ini. Sekarang 3 jam kemudian, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sampai orang-orang jahat dari 5 sekte racun menyerbu masuk dan membantai semua prajurit di istana bawah tanah ini. Tuan He berkata dengan tergesa-gesa, Yunfei, segera keluar dan atur prajurit agar siap bertarung kapan saja. Pertempuran ini terkait dengan hidup dan mati keluarga He. Anda tidak boleh gegabah. Ayah. He Yunfei mengangguk. He Yunfei kemudian meninggalkan ruangan yang sunyi. Tuan He memandang Lin Bai dengan perasaan bersalah dan berkata, teman kecil Lin Bai, kali ini saya akan membuat Anda merasa bersalah. Ketika Anda datang ke kota dan wang kami, keluarga He saya harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan menyapa Anda dengan anggur dan daging yang enak. Tapi siapa sangka setelah kamu datang, kamu tidak hanya menyelamatkan nyawa orang tua jahat sepertiku, tapi sekarang kamu akan mengubur hidupmu bersama kami para pejuang kotor. Lin Bai berkata dengan tenang. Dia berkata, mengapa Tuan He mengatakan ini? Masih ada 3 jam. Jangan biarkan ini menjadi saat-saat terakhir. Masih belum jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tuan He tersenyum pahit. Saya tidak berharap Lin Bai masih memiliki kepercayaan diri saat ini. Tapi Tuan He tahu betul bahwa istana bawah tanah sudah menjadi garis pertahanan terakhir. Setelah 5 sekte racun menerobos, semua orang di istana bawah tanah pasti akan mati. 1 jam kemudian, He Yunfei mengatur segalanya di luar dan kembali ke ruangan yang sunyi. Pada saat ini, tungku alkimia mulai bergetar hebat. Tuan He, Lin Bai, dan He Yunfei semuanya memandang dengan penuh semangat, obat mujarab akan segera dirilis. Mata Lin Bai berbinar. Untuk pil pembangun langit ini, Lin Bai menghabiskan seluruh usahanya, dan Gu Yueqing juga kehilangan separuh hidupnya sebagai gantinya. Tuan He berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka bahwa ketika saya mati, saya masih bisa melihat pil tingkat raja. Saya tidak akan menyesal dalam hidup ini. He Yunfei juga melihat pil Tian Mending dengan terkejut. Menghadapi Bang, Wus. Tiba-tiba, kuali Qiyang terbuka dengan keras, dan ramuan putih mutiara, memancarkan cahaya spiritual, terbang keluar dari kuali Qiyang. Kemarilah. Lin Bai sudah siap untuk pergi. Saat dia melihat pil pembangun surga keluar dari tungku, dia melompat dan dengan kuat menggenggam pil pembangun surga di tangannya. Saat pil pembangun langit terbang keluar dari kuali Qiyang, Gu Yueqing hanya melihat ke atas dan melihat pil tersebut dimurnikan. Dengan senyum gembira di wajahnya, tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah.